Sahabatku, sahabat tilawah semesta semuanya, apakah bisa zikir atau ingat kepada yang belum kita ketahui? Karena kolbu itu bisa ingat kepada yang sudah diketahui. Coba saja kita rasakan bersama. Tanya diri kita masing-masing. Nah, ini jawabannya ada di salah satu dalil kami temukan di dalam kitab Sirur Asror. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Salam tilawah semesta. Sahabatku, sahabat tilawah semesta semuanya, selamat datang. Terima kasih telah meluangkan waktunya singgah di channel yang sederhana ini. Dan mohon subscribe-nya agar kami semangat lagi untuk berbagi ilmu. Dan terima kasih banyak buat yang sudah subscribe, like, dan berkomentarnya. Semoga berkah selalu. Kami ucapkan terima kasih. Sahabatku, ternyata kolbu itu bisa ingat kepada yang sudah diketahui. Kolbu tidak akan bisa ingat kepada yang belum diketahui. Coba saja kita rasakan bersama. Tanya hati kita masing-masing secara jujur, apa bisa zikir atau ingat kepada yang belum kita ketahui? Ini jawabannya ada di kolbu kita masing-masing. Nanti kita akan ketahui dan bongkar bahasan ini agar kita bisa zikir, mengingat Allah, makrifat kepada Allah dengan benar. Sedangkan kebanyakan mengingat Allah itu tanpa mengetahuinya. Kalau secara rasional, logika, itu agak aneh. Ya mungkin untuk dari segi kebijaksanaan, karena kita juga untuk yang sudah punya ilmu makrifat yang lebih tinggi, nah untuk bekal juga ya, kita harus memahami, memaklumi, dan memaafkan juga. Ini seolah-olah bekal untuk nanti sebelum kita memahami dengan benar. Kita jangan mencela atau merendahkan yang zikir jika belum sampai ke titik yang akan dibahas ini. Karena kebanyakan orang itu kan zikirnya hanya sebatas mulut contohnya, atau mengingatnya benar-benar tanpa diketahui, tanpa mengetahui, tapi nekat untuk mengingat. Itu disebutnya itu nekat. Karena ada meyakinkan, ada diyakin-yakin gitu istilahnya ya. Ada, kalau istilah Sunda, ada patekadan, ada nekat. Beda. Kalau mengingat Allah tanpa mengetahui, terus kita memaksakan agar ingat, tapi tanpa mengetahui, dan itu memaksakan, itu disebutnya nekat. Beda kalau kita mengetahui dulu, mempelajarinya, makrifat dulu kepada Allah, setelah menemukan, bersaksi, nah baru mengingat. Nah itu mah benar, atau istilahnya jadi patekadan.
keyakinan yang pasti, bukan diyakin-yakin atau bukan nekat. Nah, kita harus memaklumi jika untuk orang yang zikirnya masih di level itu, jangan merendahkan dan jangan mencela. Karena kan di video sebelum ini kita sudah kasih tahu juga untuk level zikir itu kan terbagi 3. Ada yang menafsirkan zikir itu wirid yang hanya di mulut dengan kalimat-kalimat thayyibah, takbir, tahmid dan tahlil tanpa makrifat, tanpa mengetahui. Nah, itu juga benar. Jangan disalahkan, jangan direndahkan. Seandainya sahabat tilawah semesta semuanya sudah bisa zikir yang benar ya. Nanti setelah dibahas, setelah dikasih tahu. Nah, itu istilahnya bekal ya, agar kita tidak sombong atau agar ada kebijaksanaan. Oke, sahabatku, lanjut ya. Kembali ke pembahasan awal. Ini agar kita bisa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar, sesuai dengan hukum, nasiun andalilin ya, dan fakum bidawahir, agar nyata rasa kebenarannya. Maka kita harus makrifat dulu kan, harus mengetahui dulu, mempelajari dulu, menyaksikan terlebih dahulu kepada Allah. Setelah itu baru kita akan bisa mengingatnya atau berzikir kepadanya. Nah, ini jawabannya ya dari pertanyaan awal tadi. Apakah bisa ingat kepada yang belum kita ketahui? Ya, ini jawabannya ada di dalam kolbu kita masing-masing. Atau lebih jelasnya akan kami kasih referensi dalil hukum yang kami temukan dari salah satu kitab yang namanya Kitab Sirrul Asror. Di halaman 80 di situ dijelaskan yang berbunyi wa amanati jatu dzikruru, bahwa musyahadatu anwari tajaliyati sifati, yang artinya yang dikatakan zikiru itu ialah menyaksikan tajalinya sifat. Nah, di dalam keterangan ini ada kalimat zikir. Nah, di sini makna zikir sudah bukan nyebut lagi atau yang dikatakan wirid. Karena ini ilmu makrifat ya, akan membongkar kemakrifatannya. Nah, tapi zikir di sini ialah mengetahui atau menyaksikan. Nah, tapi untuk ingat itu harus mengetahui dahulu kepada yang diingatnya kan. Nah, jadi zikir roh itu atau zikir yang benar dengan mengetahui, bermusyahadah, bersaksi, itu istilahnya zikir ruh ya. Nah, dan yang disebut zikir ruh itu ialah menyaksikan tajalli sifat. Nah, contohnya nanti akan kita contohkan dan praktekkan bersama saja agar kita benar-benar langsung bisa ya memanfaatkan. Nah, ini kan urusan ingat. Jadi harus mengetahui dulu kepada yang akan diingatnya. Ini urusan akidah, akidah ketuhanan. Jadi harus benar-benar positif kepada yang akan diingatnya. Ini sering kita baca juga,
setelah kita sholat, yang suka ikut aurad wirid ya di masjid, ada sering dibaca itu berbunyi afdholul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Afdolnya ingat itu, afdholul dzikri, afdolnya zikir itu adalah fa'lam, i'lam, ketahuilah, harus mengetahui. Fa'lam, nah maka pakai fa, itu fa jawab dari yang afdolnya dari ingat itu, yang bagus, yang benar itu bagaimana? Fa'lam. Nah, jawabnya fa-nya disimpan di kalimat i'lam. Maka harus tahu. Jangan langsung mengingat. Kalau kita langsung berzikir tanpa tahu, ya nanti aneh, itu zikirnya kemana? Kita ingatnya kepada siapa? Oke, kepada Allah, tapi belum tahu Allahnya. Ya paling mentoknya jadinya kita ini memaksakan mengingat nama atau mengingat huruf. Alif lam ha dibaca jadi Allah. Paling mentoknya ke sana. Nah itu ya zikir lisan kan jatuhnya. Bukan zikir, ya zikir, bukan zikir ingat, zikir yang sebenarnya jatuhnya. Nah, jadi gimana ini agar kita bisa zikir? Nah, kita mulai ya pembongkarannya di sini. Kita harus mengetahui dulu. Kita akan langsung praktek saja. Kita akan langsung contohkan saja di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti kegiatan kita ketika kita beribadah atau di luar ibadah. Ayo contohnya mau seperti kegiatan apa ya? Ketik saja di kolom komentar. Nanti akan untuk memperkuat ke depannya ya, kasih contoh. Nah, kalau sekarang mungkin ketika kita contoh ya, ini sedang menulis contohnya ya. Nah, nanti untuk sahabat tilawah semesta semuanya boleh di kolom komentar, jangan sungkan mau dicontohkan lagi barangkali ya di dalam kegiatan apa, silahkan jangan sungkan. Mau sedang beribadah, mau sedang kegiatan atau apa di mana gitu misalnya ya, boleh jangan sungkan. Nah ini untuk contoh saja, karena tinggal kita samakan saja ya, di dalam semua kegiatan sama saja, karena itu takdir ya. Mau sedang dimanapun, kapanpun, sedang bergerak apapun gitu, sedang melihat, mendengar apapun sama saja, itu bisa disamakan untuk contoh kita berzikir ya, untuk kita bermakrifat kepada Allah. Nah kita akan contohkan saja ketika kita kan tadi mau menulis ya, ganti dulu kayaknya untuk lebih gampang ketika sedang makan sajalah. Karena kalau menulis kan tidak semuanya sedang menulis, tapi kalau makan itu semua manusia ya, itu pasti kan setiap hari akan makan. Jadi contohnya akan kami contohkan ketika sedang makan saja ya, bagaimana? Setuju? Oke, ketika sedang makan ya, makan yang dimakan itu contohnya apa ya? Garam, cabai atau gula? Gula saja boleh ya. Atau kalau pernah gula mah pengen yang lain lagi, contohnya sedang makan deh, makan cabai yang lada, yang pedas ya. Nah kita contohkan ketika kita makan cabai yang pedas ya. Oke, sama-sama saja kita bayangkan ya, kita sedang memakan cabai ya, cabai yang berwarna merah. Biasanya cabai kan warna merah ya. Yang warna hijau boleh, sebenarnya samakan saja, pokoknya sama aja ya. Nah
kita memakan cabenya yang berwarna merah, terus pedas gitu kan ya, karena jarang kalau cabai itu asin nih, biasanya pedas ya, jarang juga yang manis atau pahit ya. Kalau yang mentah paling yang pahit mah. Nah, ini yang pedas saja lah, yang rumel lah ya, yang biasanya. Bayangkan ketika kita memakan cabai yang berwarna merah. Ini agar seolah-olah praktek gitu ya, bayangkan itu. Nah, ketika kita memakan cabai yang berwarna merah, maka kita harus sadar ya, harus bertemu kan, harus bermakrifat kepada Allah ketika kita memakan atau memakan cabai. Nah, cabai itu warnanya merah ya, kita harus bertemu dengan Allah dari warna merahnya si cabai. Nah, bagaimana caranya? Kita sadar ya, temui Allah Subhanahu wa taala, istilahnya taqarrub ya, mendekatkan diri, atau muraqabah, mengintip ya, ada istilah hakikat itu muraqabah, mengintip. Bagaimana caranya? Kita sadari bahwa cabai itu lada, pedas, berwarna merah ya. Nah, si cabai itu takdir Allah, kehendak Allah, rasanya pedas dan warnanya merah. Karena si cabai tidak bisa membuat pedas, pedas tidak bisa membuat cabai, menciptakan cabai. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan cabai. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan pedas kepada si cabai. Allah yang menciptakan cabai dan Allah yang menghendaki, menakdirkan warna merah terhadap si cabai. Ya. Terus intip, temui Allah Subhanahu wa taala di dalam cabai tersebut ketika kita makan cabai. Maksudnya ya, harus menemukan Allah. Oh, ternyata ini takdir Allah, kehendak Allah. Nah, timbul ya Qadir, hei zat yang menakdirkan, hei zat yang menghendaki, gitu kan? Oh, ini semuanya kehendak Allah, dari Allah, ciptaan Allah, takdir Allah. Ya Qadir, takdir Allah. Nah, Qadir ini atau takdir ini talajumnya atau identiknya kan dengan sifat kudrot. Kudrot itu kan sifat ma'ani, salah satu dari sifat 20 sifat wajib di Allah. Sifat ma'ani yang tidak akan terpisah dengan zatnya. Tuh, jadi bukan hanya nama nih, tapi dengan zat Allah ya, kita bertemu ketika kita memakan cabai. Karena urusan ketuhanan ini urusan Allah, beda dengan makhluk. Gak usah ditanyakan bagaimana bentuknya, mana, seperti apa. Kan salbiah, dicabut kan pertanyaan-pertanyaan itu. Allah itu kan mukhalafatul lil hawadisi. Ya, kita cukup bertemu saja, bersaksi saja kepada Allah ketika kita memakan cabai. Ya, atau ya kegiatan lainnya ya, beribadah maupun di luar ibadah. Nah, contohnya kita makan cabai contohnya. Nah, gitu kan, beda dengan bertemu makhluk yang harus berbentuk seperti itu, gayanya seperti itu, beda. Kalau dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Allah kita seperti itu. Jadi di dalam kegiatan apapun samakan saja. Nah, fa'lamkan. Nah, baru kita bisa
zikir. Nah, terus baru setelah kita bertemu bersaksi kepada Allah ketika kita memakan cabai, nah baru di sini kita mengingatnya kembali, zikir kepada Allah. Nah, setelah tahu afdalul zikri falam, baru annahu la ilaha illallah. Oh iya, la ilaha illallah, ternyata tiada Tuhan selain Allah. Semua makhluk yang banyak ini di dunia ini, di alam semesta ini, ternyata la ilaha illallah, ya, turut tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kenapa kan di sana itu ada makhluk, ada ciptaannya. Kenapa? Karena ada yang menciptakannya. Nah, itu sahabatku. Nah, setelah itu baru kita akan bisa mengingatnya. Karena kolbu tidak akan bisa ingat kepada yang belum kita ketahui. Nah, afdalul dzikri falam annahu la ilaha illallah. Ya, afdolnya zikir, afdolnya ingat itu, falam, ketahuilah tiada Tuhan selain Allah. Nah, di dalam ayat ini kita sudah mafhum, jadinya sudah memahami. Ya, nah sahabatku, sahabat tilawah, ya silakan yang mau subscribe, yang baru mampir subscribe dulu boleh. Semoga berkah ya dan sehat selalu agar bisa menyimak semua bahasan dari channel Tilawah Semesta ini. Sahabatku, para arif billah di dalam kitab tasawuf seperti kitab hikam, ya. Nah, ini betul-betul menunjukkan harusnya makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan, ya. Makrifat kepada Tuhan. Maksudnya supaya kita ingatnya kepada Tuhan itu benar-benar vakum bilawahir, terasa kebenarannya dengan kolbu kita masing-masing, dengan kolbu kita sendiri. Nah, untuk mengingat kepada Tuhan itu, kepada Allah Subhanahu wa taala itu kan harus memakai perasaan yang mendalam, ceritaan yang jujur, nyata, dengan bukti sesuai dalil. Gitu kan? Istilahnya itiqadun jazimun mutabikun lil waqi'i, gitu kan? Kita itu harus punya keyakinan yang pasti, nyata, terbukti, sesuai dengan dalil. Nah, ini. Jadi kalau kita sudah punya keyakinan, walaupun orang lain menyalahkan, walaupun orang lain tidak iakan gitu, kita tidak akan tergoyahkan lagi. Ya, maksudnya ketika setan datang menggoda ya untuk bermaksiat atau untuk melupakan Allah, kita akan kuat, tidak akan tergoyahkan lagi. Nah, ini sebenarnya ilmu tingkat tinggi ya, yang jarang orang bahas agar kita kuat dari godaan setan, agar kita mampu menahan ya atau mengalahkan setan. Nah, ini bisa jadi ya diistilahkan ke sana juga ini dapat gitu sahabatku. Nah, karena kita sudah kuat ya, sudah terbenteng ya, tidak akan tergoyahkan lagi dengan godaan-godaan setan. Nah, walaupun kita ada yang menyalahkan.
Ya, logikanya seperti ini. Kita sudah tahu, ya, sudah merasakan sendiri itu bahwa jeruk, buah jeruk ini yang ini dan rasanya seperti ini. Kita benar-benar pernah memakannya, bukan hanya berita, ya, bukan hanya kabar-kabar dari orang gitu ya. Kita benar-benar merasakannya. Nah, terus ketika ada yang membahas tentang jeruk, jeruk ini yang mereka terangkan, yang orang lain terangkan tidak sesuai dengan apa yang kita rasakan, maka kita tidak akan tergoyahkan dan akan punya keyakinan tersendiri bahwa jeruk ini ya menurut saya yang saya rasakan ya seperti ini karena saya pernah merasakannya sendiri. Nah, nanti akan bisa seperti itu sahabatku. Ya, terus kan ada kabar nih kalau di yang menurut dongeng ini ya. Katanya gitu ya, kalau istilah Sunda itu tikotok gitu ya. Terus atau istilah di Sunda itu ada tiucing gitu istilahnya, istilah ini ya, kotoran gitu ya. Nah, itu katanya rasanya asin. Gitu ya. Nah, itu kan kalau kita hanya sekedar kabar gitu ya dari orang lain, berita ya. Walaupun itu dari Quran dan hadis pun, nah itu kalau kita tidak merasakan, ya kita belum makrifat. Tapi kalau benar-benar kita merasakan sendiri, oh iya ternyata ya, itu kucing itu asin gitu katanya, contohnya. Itu baru kita benar-benar merasakannya sendiri. Nah, itu sahabatku, pentingnya ilmu makrifat. Jadi kita akan bisa zikir dengan benar jika kita bisa atau jika kita bersaksi dulu, jika kita bermakrifat dulu kepada Allah. Jadi tidak salah. Kata para leluhur itu awaluddini makrifatullah ta'ala. Awal-awalnya beragama itu adalah harus makrifat dulu, harus bertemu dulu, harus ya bermakrifat ya, mengenal, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sahabatku ya, agar kita bisa benar-benar kuat beragama, yakin, sempurna ketika melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita terhindar ya, bisa menakis kuat dari godaan setan, dan agar kita bisa mengalahkan setan dan nafsu yang ada di dalam diri kita. Nah, ini bisa jawabannya ke sana. Banyak orang yang mengatakan kan, gimana cara kita menahan hawa nafsu? Bagaimana caranya kita mengendalikan nafsu? Nah, itu sama caranya, intinya seperti itu. Ini jawaban pusat. Jadi untuk bisa menjawab semua pertanyaan, ya, kalau kita arahnya ke sini. Nah, kalau arahnya bukan ke pusat, bukan kepada Allah, nah itu jatuhnya penemuan. Nah, gini caranya, pengalaman saya mah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, kalau beda-beda kan suka ada kan jawaban itu berbeda, tidak sama. Nah, kalau langsung yang ke pusat, kepada Allah mengarahnya, ya, memakai ilmu kemakrifatan, ya, memakai ilmu makrifat, nah ini akan bisa menjawab semua pertanyaan dan menjadi solusi semua permasalahan. Terima kasih yang sudah menyimak. Semoga berkah. Salam tilawah semesta.